Gadis itu melepas syalnya. Bos di depannya tercengang. Bukan karena tubuhnya yang seksi. Itu karena bekas lukanya sangat menakutkan di tubuhnya. Orang tua itu tiba-tiba mengubah wajahnya. Karena menurut apa yang dikatakan gadis itu. Jadi ini dilakukan oleh juniornya. Di dunia bawah India. Memukul seorang wanita sangat memalukan. Bos meminta bawahannya untuk memeriksa kebenaran. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, maka dia akan menanganinya sendiri. Bos ingin membayar obatnya, tapi tidak berharap dia menolak. Siapa yang mengira bos akan menerimanya sebagai saudara? Gangubai tidak mengatakan apa-apa setelah pulang. Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Temukan pijakan yang kokoh. Saat ini, kesempatan telah datang. Chum datang untuk mencari Gangubai. Tunjukkan senyum palsu. Katakan padanya bahwa pria mesum itu telah tiba. Para teman berdiri untuk melindungi Gangubai. Tapi tiba-tiba dia setuju. Gangubai meminta para suster untuk bergegas dan menghubungi bos. Dan dia sendiri pergi ke kamarnya. Lihat semua luka yang aku sebabkan hilang. Saya akan memberi kau permainan yang lebih baik kali ini. Dia suka memukuli wanita. Kau bukan pria sejati. Tangisan menyedihkan terdengar lagi. Chum dengan senang hati tersenyum bahagia. Dia bahkan mencoba membuat speaker lebih keras. Saat ini, di luar, suara mobil bisa terdengar. Orang tua itu ada di sini. Kemudian pria mesum itu dipukuli berulang kali. Bagi mereka yang tidak mematuhi hukum, maka orang tua itu tidak akan lembut. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia menunjukkan tampilan yang mendominasi. Dan pergi dari tempat kejadian. Tinggalkan nama orang yang sudah mati dan kurang hidup. Serahkan pada Gangubai untuk menangani. Gangubai ada di depan semua orang. Injak dia. Lalu berlutut dan menekan lehernya. Membayar uang yang pantas saya dapatkan. Bajingan kau. Gangubai telah berhasil membentuk otoritas. Membuat Chum takut berdiri diam seperti katak mati. Dia takut Gangubai akan membalaskan dendamnya. Orang lemah seperti dia meninggal karena ketakutan. Dan seperti itu, Gangubai telah menjadi nyonya rumah yang diakui. Bos menerimanya sebagai saudara perempuannya. Jadi polisi setempat sangat patuh padanya. Setiap hari, dia memakai riasan dan gaun yang sangat trendy. Tapi dia tidak ingin menjadi wanita kecil. Targetnya adalah seluruh distrik lampu merah. Jadi dia ingin mencalonkan diri sebagai wali kota. Tapi kamu harus menghadapi lawan yang kuat, Kawali. Dia mengaku sebagai utusan dewa. Dia telah menjabat selama 2 tahun berturut-turut. Ingin mengalahkannya. Gangubai harus meningkatkan reputasinya. Dia memberi orang itu untuk menerbitkan koran. Propaganda bahwa dia menyelamatkan banyak gadis. Buat Kawali merasakan ancaman. Dia mengirim orang untuk menemukan Gangubai. Gangubai juga tidak sopan. Kasih pelajaran. Sisi lain Kawali memberitahu polisi bahwa Gangubai melakukan bisnis ilegal. Temukan seseorang untuk melikuidasi sarang dia. Gangubai tahu. Gangubai akan memberikan pidato. Kemudian dia menunjukkan film gratis selama waktu itu. 2 orang saling berebut. Tapi tidak bisa menggoyahkan akar musuh. Gangubai tahu betul. Ingin memenangkan Kawali. Kemudian dia membutuhkan bantuan. Hari itu dia datang untuk mencari gadis yang dikurung dalam sangkar selama 15 tahun. Gangubai menemukan gadis itu. Sadarilah dia putri pelacur di rumah kaca. Wanita itu dengan enggan harus mengunci putrinya. Karena ini adalah distrik lampu merah. Setiap hari ada pria yang datang mencari seks. Jika seorang pria tahu, maka putrinya akan menjadi seperti ibunya. Gadis itu lahir di distrik lampu merah. Satu-satunya cara adalah menikahi seseorang. Tapi siapa yang akan menikahi putri pelacur? Dan Gangubai dapat 1 orang. Pria itu adalah seorang penjahit di distrik lampu merah. Juga kekasih Gangubai. Meskipun dia berada di distrik lampu merah. Tapi itu tidak berlumpur. Dia sangat sederhana sehingga mudah untuk memerah.
Perkembangan ceritanya juga tidak aneh. Dua orang adalah cinta. Hati Gangubai yang terluka disembuhkan olehnya. Tapi, Gangubai tahu. Gadis distrik lampu merah seperti dia tidak bisa bersamanya. Dan dia satu-satunya yang dipercaya Gangubai. Itu sebabnya Gangubai membawa emas dan uang alih-alih gadis yang diusulkan. Orang tuanya awalnya menolak. Berpikir bahwa seorang pelacur tidak layak menjadi menantu. Tetapi melalui saran Gangubai, kemudian mereka akhirnya diyakinkan. Pernikahan pertama distrik lampu merah berlangsung. Hari itu, tempat ini dipenuhi dengan aroma kegembiraan merayakan pernikahan pertamanya. Suasananya sangat meriah. Dan Gangubai berdiri di dekat jendela gedung. Menonton pria yang kucintai menikah dengan orang lain. Tapi sedih dan putus asa. Sejak itu, Gangubai telah mengubur cintanya. Fokus pada karir. Lalu untuk pernikahan ini, Gangubai itu terpilih sebagai wali kota. Kalahkan Kawali. Menjadi wali kota yang dicintai semua orang. Tapi hal-hal tidak selalu berjalan lancar. Bahaya mengintai dia. Kontraktor berhubungan dengan sekolah tetangga. Mereka ingin mengusir gadis-gadis di distrik lampu merah. Di permukaan, dikatakan bahwa pengaruhnya tidak baik. Tetapi kenyataannya adalah ingin mengubah tempat ini menjadi bisnis. Tidak peduli berapa banyak orang mempermalukan Gangubai. Lalu dia hanya tersenyum. Kemudian dia membawa anak-anak di distrik lampu merah pergi ke kantor kepala sekolah. Persyaratan bagi anak-anak untuk masuk sekolah. Tapi ditolak oleh kepala sekolah. Gangubai mengkritik dia. Bukankah anak-anak di distrik lampu merah layak mendapatkan pendidikan? Mereka perlu mengubah kenyataan untuk mencoba. Apakah masuk akal untuk menyukai orang lain seperti itu? Kepala sekolah baru saja setuju. Seorang reporter baru-baru ini melihat adegan ini. Setelah memahami kisah Gangubai, dia aktif mewawancarai. Gangubai ingin wartawan memotret mereka. Segera foto itu diterbitkan di majalah. Menarik banyak perhatian. Reporter memintanya untuk bergabung dengan diskusi wanita. Untuk memperluas pengaruh cerita. Gangubai masih menyiapkan naskah sebelum pergi. Tapi saat dia naik ke panggung, lalu dia membuang manuskrip itu. Dia ingin mengungkapkan pikirannya. Dia mengkritik anak-anak di distrik lampu merah karena tidak memiliki hak asasi manusia. Posisi insinyur, dokter, guru, pedagang tidak tersedia untuk mereka. Dan sekarang tanah mereka telah diambil kembali. Dia mengkritik nasib yang tidak adil. Dia dengan marah mengungkapkan isi hatinya. Tidak ada yang ingin menjadi pelacur. Itu karena masyarakat India yang bengkok memaksa mereka. Meski begitu, dia masih perlu memperjuangkan martabat dasar gadis-gadis malang itu. Dia selesai. Semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Ketenaran Gangubai setelah ini meningkat. Dan diperkenalkan kepada presiden oleh pejabat lain. Inilah yang dia harapkan. Hari itu Gangubai bertemu presiden seperti yang diharapkan. Dia langsung ke topik. Semoga presiden melegalkan distrik lampu merah. Presiden langsung menolak. Tapi yang tidak bisa dia hentikan adalah bisnis ilegal di belakang. Dan hak asasi manusia dicabut. Setelah berbicara sebentar, ujian presiden itu emosional. Dan menyetujui permintaan Gangubai. Gangubai kembali ke distrik lampu merah. Semua orang menyambutnya. Karena dia membawa kemenangan dan keadilan. Gangubai bukan orang suci. Tapi dia menghabiskan hidupnya untuk melindungi gadis-gadis. Kisahnya juga beredar luas. Masa lalunya, sekarang dan masa depannya semua seperti diterangi oleh matahari.